Sahabat Ubas harus memahami bahwa bukan hanya dilihat dari fisik dirinya saja, tapi dari hal-hal yang berkaitan dengan agama, ketauhidan, ketaatan calon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan menyasar ke si laki-laki tadi, Mas, apa yang sudah disiapkan pada saat ingin melangkah ke pernikahan? Ternyata ketika menikah dapatnya nggak seperti itu. Tidak seperti itu, baik. Misalkan jadinya saya memang nggak takut istri, tapi istri lebih berani, istri lebih menakutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sahabat Ubas yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama Ubas dalam acara Ngobrol Inspirasi. Dan hari ini kita bertemu kembali dengan Ustadz ganteng kita, Ustadz Dimas Anafadli, yang memang beliau ini adalah Ustadz yang fokus tentang virus merah jambu, ya, menghantarkan teman-teman untuk menikah dan menikah dengan berkah. Hari ini kita panggil beliau untuk datang kembali, ngobrol kembali bersama kita. Yuk belajar dan kepo Ustadz Dimas tentang bagaimana cara mempersiapkan pernikahan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ubas. Alhamdulillah atas izin Allah, dimudahkan, diluangkan, diringankan langkah kakinya ke sini. Alhamdulillah. Senang sekali saya bertemu dengan Ustaz nih. Saya lebih bahagia dan lebih senang lagi ketemu Ubas. Luar biasa. Ustaz, ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, dan insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah. Kekasihnya sehat juga. Kekasihnya sehat. Putra-putranya sehat. Sehat semua, alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tentang cinta, ya. Tentang cinta. Dan ternyata banyak yang bertanya dan penasaran. Selanjutnya bagaimana gitu ya. Ya. Dan selanjutnya kan berarti kita mempersiapkan diri untuk mempersiapkan pernikahan. Iya. Nah, bagi sahabat-sahabat Ubas ini ada di antaranya yang ingin tahu seperti apa persiapan-persiapan tentang bagaimana menikah, sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang barokah, yang memiliki dampak terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Kira-kira begitu ya teman-temannya. Dan kita akan bertemu dengan ahlinya, beliau yang memang menjadi founder Jelang Nikah. Sama kalau di Klik Nikah sebagai pengasuh Klik Nikah, ya. Founder Jelang Nikah yang Masya Allah, semoga dengan adanya Jelang Nikah, panjenengan yang sedang mau menikah ini bisa berkonsultasi dengan Oke, langsung saja kita akan sambut beliau. Dan satu pertanyaan saya untuk yang pertama, tahapan awal Ustaz, kalau misalkan saya ingin menikah, tahapan pertama bagaimana? Baik, silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Terima kasih Ubas atas kesempatannya. Langsung ya, karena kita melanjutkan dari yang kemarin, sesi atau session yang kemarin. Apa tahap-tahap persiapannya? Sebenarnya banyak persiapan untuk bagaimana melangkah ke jenjang yang lebih serius atau menggenapkan setengah din, yaitu menikah. Namun kita akan lebih spesifikkan, ada tiga ya. Pertama adalah persiapan ruhiyah. Kedua persiapan ilmiah atau ilmu. Ketiga persiapan maliyah. Ruhiyah, ilmiah, maliyah, ya, atau persiapan harta. Ya. Nah, tiga hal ini bisa dikatakan tidak bisa terpisahkan, dan memang harus satu sama lain pasti saling berhubungan dan saling menguatkan di dalam tiga hal ini. Langsung, pertama adalah ruhiyah. Kalau berbicara ruhiyah, ini berbicara tentang bagaimana bukan kuantitas saja, tapi kualitas mempersembahkan, menjadikan diri kita pada saat ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Maka bukan kita semakin jauh, malah harus kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kenapa harus semakin dekat? Karena apa? Kita yakini bahwa pada saat kita bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya ketaatan, maka Allah akan menolong kita dan Allah akan
membukakan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Satu, itu. Yang kedua apa? Yang kedua karena apa? Pasanganmu adalah cerminan dirimu. Pasanganmu cerminan dirimu. Betul. Karena apa? Karena pada saat kita semakin dekat dengan Allah, ini bukan karena niat lain selain niat lillah ya, tapi adalah pada saat kita fokus untuk dekat sama Allah, maka Allah akan menghadirkan cerminan dirimu yang seperti itu. Walaupun misalkan udah nih dalam lamarannya. Betul. Dalam lamaran udah hitbah lah gitu. Iya. Terus setelah itu kita mungkin pada waktu itu calon istri kita ini belum begitu rajin ibadahnya. Bahkan mungkin belum berkerudung. Iya, betul. Terus kita atau teman-teman langsung melaksanakan sholat dekat sama Allah, zikirnya. Nanti bisa jadi berubah cerminnya ya? Insya Allah. Karena yakin sekufu itu adalah sekufu karena bisa jadi karena fisik, sekufu karena bebet bobot atau keturunan, sekufu karena harta, sekufu karena agama. Maka disinilah kata Rasulullah yang diprioritaskan. Sekufu karena agama. Iya. Kenapa? Karena nanti akan disepadankan. Walaupun semua orang pasti punya perbedaan dalam arti amalan ataupun kualitas ibadah kan berbeda-beda. Tapi setidak-tidaknya pada saat kita memberikan yang terbaik untuk semakin dekat dengan Allah, maka pasti Allah akan memberikan yang sepadan. Kayak gini, Ustaz. Sefrekuensi. Pasti kan kita, ya, teman-teman, kita udah nikah ya. Betul. Udah nikah kan? Alhamdulillah. Masa kita, teman-teman pasti kan pingin. Misalkan calon itu kalau yang ikhwan pinginnya akhwatnya sholih. Betul. Terus hafidhoh. Ya. Amin. Terus taat, tunduk. Amin ya Allah, amin. Terus apa lagi? Pokoknya sebab perfect lah. Yang baik. Idealismenya seperti Idealisme kayak begitu. Iya, kan? betul. Tapi kan itu keinginan, harapan. Ya. Tapi kan boleh kan kayak gitu? Boleh. Nah terus ketika pingin harapan seperti itu, kita memohon sama Allah seperti itu, lalu kita pantaskan. Betul. Ternyata ketika menikah, dapatnya nggak seperti itu. Tidak seperti itu, baik. Misalkan jadinya saya memang nggak takut istri, tapi istri lebih berani. Istri lebih menakutkan. Contoh seperti itu. Itu gimana? Kenapa seperti itu? Apakah karena memang kita kurang sekufu? Terus bisa nggak dalam waktu menikah nanti itu dirubah gitu? Baik. Tahapannya gimana? Masya Allah, luar biasa. Jadi setelah kita melakukan tadi harapan-harapan secara ideal, inginnya A, B, C dengan kriteria kacamata manusia, gitu ya. Maka kawan-kawan, sahabat-sahabat rahimakumullah, memperbaiki dengan rasa memantaskan untuk mendapatkan yang demikian. Ternyata qadarallahnya dalam perjalanannya tadi Ubas mengatakan tidak seperti apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu daripada apa yang kita ketahui. Allah lebih tahu dari apa yang kita ketahui. Ya, dan pasti apabila baik menurut Allah, baik menurut kita. Karena atas niat dasarnya kita lillah dulu. Pasti kalau dicari dari kata Rasulullah dari 100 ya sifat 99 ketidakbaikan, ada satu kebaikan, lihatlah kebaikannya. Gitu ya. Walaupun ada 199 buruk, lihatnya satu kebaikannya. Itu yang disebut syukur ya. Karena apa? Karena yakinlah yang dihadirkan gitu ya. Yang dihadirkan calon yang di depan mata kita itulah sesuai dengan apa yang Allah berikan terbaik bagi kita. Oke, ini penting. Saya sampaikan dulu. Stop dulu saja. Baik. Saya minum dulu aja. Jadi teman-teman, kata Ustadz Dimas, kalau nanti tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tetaplah bahwa yang dimiliki atau yang hari ini dijadikan sebagai takdir istri itu adalah yang terbaik dari Allah. Kalau ada 99 keburukan, satu kebaikan, lihat kebaikannya, insya Allah itu menjadi berkah untuk kita. Amin. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Yang pertama. Yang pertama adalah ruqyah. Dan ruqyah ini ingat kawan-kawan rahimakumullah, bahwa bukan hanya sekedar kuantitas saja, tapi kualitas. Ya, bagaimana ditingkatkan, bagaimana kuatnya sholat atau ibadah wajibnya, bagaimana yang hal wajib tidak ditinggalkan, terlebih sayap-sayap ibadah wajib yaitu sunnah.
ya sholat sunnahnya, istikharahnya, zikir-zikirnya, terutama yang niat mau menikah habis subuh jangan lupa 100 kali istighfar. 100 kali istighfar. Iya, untuk apa? Membersihkan dosa dan apa? Mendekatkan apa yang kita inginkan dengan doa-doa kita. Mau nikah, ya banyak aja istighfar kepada Allah. Pada saat Allah membersihkan dosa-dosa kita, maka semakin dekat Allah akan mengijabah doa-doa kita. Ud'uni astajib lakum. Kita doa sama Allah, disitulah pada saat dosa kita bersih, tidak ada kemaksiatan, disitulah Allah akan memudahkan apa yang kita inginkan. Itu diantaranya. Lalu apalagi yang kedua, persiapan ilmiah. Apa itu ilmiah? Persiapan ilmu. Ya, Imam Ghazali pernah mengingatkan bahwa ilmu yang sifatnya fardu ain ada 3. Pertama ilmu tauhid, ya ilmu bagaimana kita mengesahkan Allah. Kedua adalah ilmu ibadah, ya bagaimana pengabdian kita kepada Allah. Yang ketiga ilmu akhlak. Nah, tauhid, ibadah, akhlak. Maka 3 hal ini penting juga untuk menuju ke jenjang pernikahan. Kita kuatkan ilmu ini. Pertama ilmu keyakinan, keimanan. Kenapa? Karena nanti di nikah itu bertemu dengan banyak hal ya. Di nikah bertemu banyak hal. Pada saat kita sudah komitmen, godaannya besar. Godaannya besar. Tapi kalau kita kembalikan lagi dengan keimanan, maka seyakin-yakinnya bahwa semakin kita dekat dengan Allah, godaannya pun semakin tinggi. Saya pernah dapat konsultasi ya. Ada sahabat yang konsultasi, mau nikah itu ternyata setelah hitbah 10 mau nikah itu ragu mau nikah. Ya, betul. Itu cobaannya, Ustaz. Godaannya cobaan itu namanya. Itu namanya godaan. Karena apa? Maaf, dalam Quran surah Al-A'raf, iblis tidak akan ridho, tidak akan ikhlas ya bahasanya kepada manusia yang akan melakukan kebaikan, terutama menikah yang pahalanya besar. Karena apa? Setengah agama ada di dalam pernikahan. Maka apa? Di dalam Quran surah Al-A'raf dijelaskan bahwa iblis, setan akan menggoda dari 4 penjuru mata angin. Dari kanan, dari kiri, ya, dari depan, dari belakang. Begitupun kalau lulus dari kanan, dari kiri, godaannya pasti lebih berat. Terus. Maka di antara saya ingatkan. Pada saat sudah khitbah 10 minha jelas banget, apalagi 3 atau 2 minha. Atau pada saat mau pelaksanaan itu godaannya lebih besar. 1 ragu-ragu. Iya. Perasaan ragu-ragu. 2 jadi ragu ya gitu. Jadi ragu. 2 cinta lama bersemi kembali. Cinta lama. Ya, mantan-mantan telepon. Lama-lama gimana itu? Maksudnya tuh yang dulu-dulu, yang cinta lama bersemi kembali itu yang dulu-dulu godaannya lebih besar karena mau ngasih undangan share di Facebook, share di IG, yang dulu halo, apa kabar? Kamu ingat aku nggak? Astagfirullah. Ini orang sana yang konseling. Ini contoh. Itu godaan apa? Godaan hati. Terkadang memang karena dulu ada yang ketemu ya. Namanya anak muda SMA dulu ketemu, pernah mungkin proses atau CLBK atau apa bahasa anak muda. Akhirnya pas mau nikah ketemu, aduh ingat lagi luar biasa. Terus apalagi? Yang ketiga, banyak orang yang mendekat kepada dirinya. Pas mau nikah itu ya? Ada, luar biasa. Dan yang deket itu cocok gitu ya? Cocok. Yang keempat apa? Keraguan, kok pasanganku dia ya? Kayaknya dia gitu. Karena apa? Pada saat kita sudah berkomitmen dalam kebaikan, jelas satu, Allah akan istilahnya mengatakan kalau kita sudah mengaku beriman, bukan berarti kita nggak diuji. Pasti kita diuji sepadan dengan tingkat keimanan kita. 2 apa? 2 Allah menguji kesungguhan. Keempat, Allah menseleksi siapa yang istiqomah. 3-nya belum kan? Keempat. Oh, 3 dulu. 3 dulu ya. Iya, 3-nya dulu. Apa? Allah akan menseleksi. Menseleksi apa? Kesungguhan. Kalau memang benar, maka ini akan mendapatkan barokah, pahala yang besar. Maka ilmu itu penting, Ubaz. Makanya di jelang nikah. Nah, ada sesi-sesi, 1 konseling tadi, 2 pendidikan pranikah. Ya, ada modul tentang psikologi pernikahan. Berarti jelang nikah itu ini ya, apa namanya,
kayak pendidikan gitu ya. Ya, jadi semacam wadah untuk memberikan edukasi pranikah. Iya, yang mau nikah, ayo daftar. Tapi setelah nikah ubas ya, tapi sebelum nikah saya ya. Oh gitu ya. Nanti ubas tempatnya. Jadi pertama psikologi pernikahan, dua memilih pasangan ideal. Ya, tiga bagaimana kriteria memilih jodoh. Sampai akhir ada tentang fikih malam pertama. Fikih malam pertama. Malam pertama apa Anda? Saya belum tahu itu apa itu malam pertama. Ya intinya pagi habis akad, besoknya kan malam itu malam pertama. Oh gitu. Saya pura-pura nggak tahu itu malam pertama. Oh iya. Baik. Tadi kriteria memilih calon ideal itu kan juga ilmu. Itu ilmu. Coba dikasih dikit aja teman-teman. Baik. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, jelas Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada 4 kriteria atau 4 hal secara ideal bagi agama yang harus kita pilih dengan 4 pasangan hidup kita, baik calon kita, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Yang pertama ada kriteria karena cantik. Biasa dong orang kan melihat physically, pasti ya. Yang kedua karena harta. Ya. Ketiga karena nasab atau keturunan. Keempat karena agama. Tapi belum selesai. Di sini Rasulullah ngingetin lagi. Kalau kita mau beruntung gimana sih Ustaz bahasa beruntung tuh? Beruntung selalu mendapatkan apa? Mendapatkan sesuai dengan yang diinginkan, mendapatkan selalu kebahagiaan, mendapatkan suatu kebarokahan, mendapatkan pahala yang banyak, kan beruntung. Beruntung itu berarti kepuasan. Ada kepuasan lahir dan batin. Maka yang keempat kata Rasulullah, pilih karena itu diprioritaskan. Pilihlah karena agamanya. Maka bahagianya bukan hanya sesaat, sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Masya Allah. Nanti judul buku saya tuh, nikah untuk ke surga. Ya, berarti Masya Allah ya. Yang dicari oleh teman-teman kita ya pertama dan agamanya dulu. Nah, terus satu lagi Ubas. Sampai maaf ada yang bilang gini. Ada yang bilang gini. Yang nggak baik aja susah, apalagi yang baik gitu. Ya, dapat pasangan yang baik aja susah, apalagi yang nggak baik. Kita belum ngomong ke hal-hal yang lain ya. Intinya apa? Udah putus asa. Kok bisa ya atau Ustadz Dimas bilang dapat yang soleha? Bisa kok. Kenapa bisa? Karena kitanya tadi selalu berada dalam komunitas, satu mempersiapkan dan berada dalam lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, majelis taklim, majelis zikir ya. Karena setelah di situ Allah akan memberikan energi-energi positif dari orang-orang sekitar. Kita minta doa sama habaib, minta doa sama kiai. Siapa tahu pas minta doa, Pak Kiai punya santri. Namanya Ustadz Dimas. Contoh. Kepada habaib juga sama. Maka kita jangan terkungkung di dalam kandang mau jodoh yang baik, tapi kita hanya di dalam rumah. Walaupun sekarang pandemi ya, maka kan sekarang ada majlis taklim atau pengajian yang tetap jalan tapi dalam protokoler yang tidak disampingkan dilakukan. Hadir saja karena barokahnya dalam majlis ilmu itu luar biasa. Ya, baik, luar biasa. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang menarik mewakili para ahwat. Nanti tolong dijawab ya. Tapi sebelum dijawab diminum dulu saya. Baik. Insyaallah. Mohon maaf ya air putih ya. Baik, ini air putih ini insyaallah barokah. Amin ya, milagros insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Jadi begini Ustaz. Yang biasanya begini, para ahwat itu ingin sekali mendapatkan suami yang soleh. Baik. Ya, suami yang soleh. Kayaknya semua ya berharap demikian. Makanya kan berharap terus akhirnya meminta saran, bahkan mempercayakan kepada Ustaz Dimas, bahkan saya punya proposal, tolong Ustaz dicarikan laki-laki yang saleh. Ya. Namun pada kenyataannya ternyata antara perbandingan yang siap menikah yang ahwat dengan yang ikhwan itu lebih banyak ahwat yang perempuan daripada yang laki-laki. Nah, mungkin ada kata-kata tadi itu. Saya ingat kata-kata yang buruk aja sulit apalagi yang baik yang saleh. Saya nunggu sudah berapa tahun nih, usia saya sudah lewat nih.
Tapi belum ada yang datang jodoh. Ya, iya. Saya nyuruh Ustaz ngasih nasihat kepada sahabat-sahabat Ubas yang sedang menunggu calonnya datang, sudah ingin menikah namun calonnya belum datang, pada usia sudah mulai lanjut. Terus orang tua sudah khawatir, tapi beliau kekeh saya pengen dicarikan agar yang dapat jodoh yang soleh. Tolong dikasih nasihat. Ya, baik Ubas. Yang pertama adalah yang harus tekankan kepada akhwat tersebut atau perempuan tersebut adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzonnya seperti apa? Ya, husnudzonnya bahwa apa yang dilakukan dengan ikhtiar tadi, ada yang mengatakan yang sulit, yang tidak baik aja sulit, apalagi yang baik. Karena saking lamanya menunggu. Tapi jujur ini ada satu kejadian di kami juga di klinik nikah. Ada seorang akhwat atau perempuan yang sudah ta'aruf 27 kali. 27 kali. Bentar. Saya ulangi. 27 kali ta'aruf atau berproses. Berproses 27 kali. Terus gimana? Menarik sekali nih. Ya, 27 kali berproses dan tidak ada yang dilewati. Dengan apa? Ya dengan perkenalan biodata, terus dengan nador, walaupun tidak semuanya memang berlanjut kepada pertemuan keluarga. 27 kali. Ternyata yang di 28 kali 28 kali Allah takdirkan apa yang diinginkan dalam doa-doa akhwat tadi hampir 100% sesuai dengan apa yang diinginkan. Masya Allah. Secara ideal karakter ataupun harapan pasangan hidupnya, Masya Allah, yang dia idam-idamkan. Jadi 27 kali ta'aruf, bersabar, ternyata Allah kasih ke 28 sesuai keinginan. Ya. Keren banget. Sesuai keinginan. Ada saja? Ada. Jadi tapi memang bukan berarti juga Ustadz berarti saya harus lebih dari 10 kali. Bukan begitu juga. Maksudnya kesabaran. Setiap mengambil satu langkah atau ikhtiar yang kita lakukan, yakinlah bahwa Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Terbaik bukan menurut kita. Kadang kan kita melihat dari kacamata manusia. Tapi terbaik dari bagaimana Allah memberikan langkah. Walaupun misalnya ada yang gini juga Ubas, bahwa saya sudah berproses. Ternyata kandas tengah jalan dia lebih milih sahabat saya. Coba. Gimana ya? Sahabatan gitu ya. Terus milihnya ke sahabat itu. Udah berproses ya. Yang ternyata sahabat itu dari kecil main bareng, sekolah bareng sampai kuliah bareng. Kuliah bareng terus milihnya sahabat itu gimana nasihatnya? Ya, maksudnya begini. Nasihatnya terkadang kita selalu melihat dan kita selalu melangkah sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Tapi kita belum bisa berusaha untuk mengikhlaskan segalanya kepada Allah dengan langkah yang terbaik. Bisa jadi ternyata tadi ta'aruf pertama gagal, kedua gagal. Kalau si akhwat tadi sudah berburuk sangka kepada Allah, saya rasa tidak akan ada ta'aruf keempat. Udah. Sampai ada seorang akhwat yang sudah maaf umur 40-an bilang, Ustadz saya mah sudah tidak ada gairah untuk menikah. Begitu. Masya Allah. Tapi akhirnya di usia 43, 46 kalau tidak salah menikah bisa. Alhamdulillah atas izin Allah kita bantu juga proses ta'arufnya waktu itu. Bisa. Ternyata karena apa? Selalu berbaik sangka. Sampai berdoa di depan Ka'bah ya, sampai Masya Allah senantiasa banyak bersedekah. Allah berikan walaupun memang berproses, tapi tidak ada yang tidak mungkin semuanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadilah Ubas mengatakan ya memang manusia itu selalu melihat dengan kacamatanya sendiri, dengan nafsunya sendiri, tapi tidak siap dengan apa yang memang Allah berikan. Bisa jadi tadi sahabatnya yang diberikan, ternyata di balik sahabatnya yang dipilih, kita mendapatkan yang lebih baik kok dari pasangannya. Ternyata kalaupun kita memaksa, banyak kendala di dalam perjalanan. Tapi kita tahunya nanti, bukan hari itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Betul. Seakan-akan buruk buat saya, tapi ternyata 10 tahun kemudian baik. Terasa, Masya Allah, begini jawabannya begitu. Jadi tetap husnudzon sahabat-sahabat ya. Insyaallah. Insyaallah Allah berikan yang terbaik. Amin. Ditunggu saja. Amin. Tapi dengan ikhtiar, bukan nunggu
makanan ya. Ya, bukan nunggu pasrah ya. Pasrah, tapi ikhtiar. Dengan doa, dengan memohon, dengan memantaskan diri. Dan tidak pernah menolak kalau ada yang datang. Betul. Tapi diikhtiarkan, diisyahorohkan. Nah, catatan lagi masalah ilmiah. Terkadang keterbatasan ilmu, maaf nih sahabat rahimakumullah, keterbatasan ilmu akhirnya apa? Menitik beratkan kepada kriteria. Menitik beratkan ke kriteria. Bukan kepada kriteria yang sifatnya tidak prioritas. Sempat ada yang ini kita tidak berbicara aib, kan saya tidak sebut nama, tapi ini kasus by kasus, maksudnya kejadian by kejadian. Ada yang akhirnya kita jodohkan, satu lagi pendidikan di Malaysia, di luar negeri, yang satu di Indonesia. Akhirnya apa? Pada saat udah berproses biodata masuk, gak berapa lama setelah istiqoroh ngomong gini, Ustadz ada nggak yang nggak pakai kacamata? Begitu. Ala kulihal kita nggak berbicara lebih jauh. Nyari yang nggak ada kacamata gitu. Terus ada lagi proses, ada nggak yang hidungnya mancung? Katanya buat memperbaiki keturunan. Katanya begitu. Padahal dari segi apa yang misalnya akhwatnya kita tawarkan, itu secara, kan kami kadang begini, bukan feeling. Ikhwan laki-laki ini cocok apa yang ini nih, misalnya gitu ya. Santri kami yang ini misalnya gitu. Itu sudah kita ya bahasa udah timbang-timbang. Setelah ini ternyata ada pertimbangan, bukan pertimbangan secara agama, pertimbangan secara fisik tadi. Nah, itu yang memang secara ilmu sahabat Ubas harus memahami bahwa bukan hanya dilihat dari fisiklinya saja, tapi dari hal-hal yang berkaitan dengan agama, ketauhidan, ketaatan calon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu baru satu di husnudzon. Ya. Ada yang lain enggak? Ya, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita terus ikhtiar. Jangan tadi saya sempat menyatakan di awal, jangan hanya berdiam diri di rumah. Maksudnya dalam pandemi atau tidak pandemi, lebih-lebih tidak pandemi lah ya. Kan banyak kajian di mana, banyak pendidikan pranikah, banyak kegiatan di sini ada. Mungkin pas kegiatan ketemu jodohnya. Walau alam bisa jadi. Bisa jadi karena walaupun bukan diniatkan, ada saja. Jadi Allah itu menemukan seseorang itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Tapi kita harus apa? Jalan, harus action. Kalau di rumah gitu, berarti kan kita menunggu. Tapi kalau kita aktif, nggak tahu kenapa ada yang nelfon, Ustaz Dimas, iya benar yang namanya ini santriwati Ustaz Dimas, betul. Boleh nggak saya ini Ustaz? Ada aja, padahal kita nggak tahu si Iwan siapa. Iya. Akhirnya apa? Karena dia aktivitasnya bukan hanya di rumah tahfidz kami, misalnya di komunitas sosial lainnya yang berkaitan dengan ya mengumpulkan massa ataupun kajian-kajian para habaib dan para kiai atau ustaz. Iya, jadi tadi beliau menyinggung rumah tahfidz, jadi sahabat beliau punya rumah tahfidz. Alhamdulillah. Teki Madani. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa gabung ke beliau sekaligus, mudah-mudahan bisa diproseskan. Termasuk Ubas bahwa saya pun bertemu istri saya Umi Nur Saadah, di mana adalah di lembaga tahfidz Quran Iqra. Nah, jadi ya saya misalnya jilid 4, beliau jilid sekian, tapi karena ada chemistry dengan ustadznya atau kiainya atau bunyainya, akhirnya dapat di situ dan sekarang pun meneruskan kembali mendirikan rumah tahfidz. Luar biasa ya. Karena berawal dari itu ya. Berawal dari pertemuan. Jadi cinta bersemi di Al-Qur'an. Itu bukunya bagus itu. Alhamdulillah. Ya, pokoknya berseri nanti. Ya. Baik. Itu Ustaz tadi persiapan nikah berdua. Satu tadi ruqyah, yang kedua ilmiah, yang ketiga maliyah. Coba saja. Maliyah ini sesuatu hal yang dianggap penting tapi kayaknya tidak penting. Tapi dibilang tidak penting, ya memang penting. Karena bisa dikatakan acara itu berhubungan dengan biaya atau dengan uang. Maksudnya maliyah ini pertama adalah didorong kepada kita yang untuk keinginan menikah atau setengah dinnya akan kita tunaikan, kita punya ikhtiar, punya azam. Untuk apa? Untuk menyisihkan rizki kita. Ya, menyisihkan rezeki kita tidak bicara besarnya berapa, untuk membulatkan tekad dan mental kita. Karena kan faktor-faktor menikah banyak tadi, ruqyahnya kalau memang belum kuat,
ditambah lagi ilmiahnya, ternyata maliyahnya ini udah luar biasa. Contoh mungkin setahun 2 tahun yang lalu ya, ada seorang laki-laki datang kepada saya, Ustadz ya saya mohon dong dibantu untuk ta'aruf sama siapa si dia gitu ya, si akhwat ya, dan beliau sama-sama satu angkatan di kegiatan sekolah pranikah. Oh gitu. Lalu saya katakan bisa, yuk mana biodatanya. Ternyata saya tidak sadar beliau itu juga di salah satu salah satu pengabdi negara lah bahasanya gitu ya, istilahnya pegawai negeri sipil gitu. Lalu pada saat itu bertemulah ta'aruf, bertemu setelah biodata oke, ta'aruf, ternyata si perempuannya juga S2 dan sedang untuk pokoknya di bidang kedokteran dan kesehatan. Lalu apa yang terjadi? Pada saat ta'aruf setelah biodata, ta'aruf pertama biasanya yang menyampaikan lebih detail kan istri saya. Ada pertanyaan menyasar ke si laki-laki tadi. Mas, apa yang sudah disiapkan pada saat ingin melangkah ke pernikahan? Ulangi. Ya. Apa yang dipersiapkan saat melangkah kepada pernikahan? Kadang kan persiapan bukan hanya saya nikah, saya pengen nikah, kan bukan hanya itu. Ada sesuatu hal yang real, yang memang kita lakukan dengan nyata, dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Terus gimana tuh? Ya, pertama dijawab oleh beliau nih, kan beliau ya, kacamata beliau. Si laki-laki itu saya sudah berusaha untuk, ya beliau banyak teman-teman yang bilang pokoknya habis sholat pada saat jam dinas beliau tidak lepas dari Quran. Masya Allah. Tidak pernah ninggalin sholat 5 waktu di masjid. Terus amalan-amalnya puasa segala macam ada. Dah dijawab, ya Masya Allah, ini modal yang bagus nih. Lalu ditanya lagi, apakah sudah ada tabungan? Gitu. Karena biasanya, karena ini real. Karena apa biasanya kita nanya sama laki-laki? Karena apa? Istri kan mewakili calon perempuan. Sebentar. Baik. Yang kedua, apakah sudah ada tabungan teman-teman? Ya, agar paham nanti teman-teman. Ya, akhirnya apa? Dijawab laki-laki tadi, ikhwan tadi apa? Ustazah katanya. Ukti atau Mbak, alhamdulillah saat ini bila berkenan saya sudah menyiapkan 50 juta. Masya Allah. Bila kurang saya minta waktu 3 bulan lagi. Bicara begitu. Udah siap banget. Udah siap banget. Ini bukan menjadi patokan, tapi bagaimana kesiapannya itu memang harus dipersiapkan. Nah, itu yang cocok berarti ya. Karena apa? Akhirnya Pak, maaf non sewu, orang tua perempuannya datang, Ustaz terima kasih banyak, dan bahagia setelah acara juga nggak punya hutang piutang. Ya. Setelah itu saya besoknya mampir udah bulan madu ke Malang, ke Bali, kemana? Masya Allah, saya bilang luar biasa. Maksudnya apa? Maksudnya memang kesiapan itu penting, termasuk persiapan maliyah. Karena apa? Karena kita pun akan membahagiakan kedua orang tua kita. Gak usah repot-repot. Ini calonku mengirimkan sekian. Masya Allah. Walaupun pasti di situ orang tua kita pun akan mengeluarkan. Tapi minimal terbantu minimal, Masya Allah gitu, terlihat. Jadi idealnya saja sang laki-laki itu mempersiapkan 3 itu, dan di malihanya kalau bisa emang berwibawa ya. Iya, berwibawa. Ya Rasulullah. Betul, karena memang sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak memberatkan maharnya. Betul. Tapi sebaik-baiknya laki-laki yang tidak menganggap remeh dari maharnya untuk calon istrinya. Sehingga Masya Allah, berbicaranya saya bila berkenan sudah menyiapkan 50 juta. Bila berkenan ya. Senang banget ya. Oh ya, kaget kan. Masya Allah. Dan mungkin kalaupun akan ditambah, kami minta waktu 1-3 bulan lagi. Berarti kan udah punya visi ya, bayangan jelas. Rukiahnya oke, ganteng, tinggi, Masya Allah. Ternyata luar biasa. Nah, yang kayak gitu banyak kata. Iya. Ditanya sama teman-teman yang belakang ada pasti ada. Tapi istilahnya masih harus diasah dulu. Kalau batu aki kan masih harus dicari dulu yang asah dulu. Dan asahnya gimana ya? Kita ikhtiar untuk terus mencari. Jadi sebetulnya kalau kita mempersiapkan dengan baik, teman-teman mempersiapkan dengan baik. Ya. Sang teman-teman yang laki-laki mempersiapkan dengan baik ilmunya, maliyahnya, ruqyahnya, yang akhwat juga mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan, memantaskan diri untuk mendapatkan ikhwan yang terbaik. Maka insya Allah pertemukan pada waktunya itu. Betul. Jadi fokus kita sesungguhnya adalah persiapannya. Ya. Dan ingat juga mungkin ada
option yang lain. Bila di sisi lain maaf, ini bukan menjadi jadi menakutkan ya. Tapi ada pun yang banyak melakukan proses dengan kami ya. Kalau saya di sisi akhwatnya karena santriwati kami dari istri, bahwa bila ada yang datang dengan bagaimana persiapan menikah, jujur saya belum punya apa-apa. Ada yang bilang begitu, nggak 1-2. Tapi harus pede mengatakannya. Jadi bukan karena dikasihani. Karena apa? Nggak apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi kamu punya Allah, begitu kan? Betul. Maksudnya saya nggak punya. Tadi ada yang mengkerut tuh, mau nikah mengkerut, tapi dikasih sama Ustadz gitu jadi semangat lagi. Semangat. Gak apa-apa, men. Gak apa-apa. Ada punya Allah. Karena masih punya Allah. Ya betul kan? Ya, betul. Kalau kita mau berusaha, sampaikan, Bapak, Ibu, saya niat menikahkan anak Bapak. Saya belum punya apa-apa saat ini, tapi saya punya Allah. Izinkan waktu saya untuk itu namanya punya azam. Itu gimana enggak? Kalau orang tuanya yang ngerti, masya Allah nih laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi kalau nun sewu, saat ini aku nggak punya apa, lemongnya lemes. Ngomongnya apa-apa, orang mana ini? Pokoknya nggak punya apa-apa. Maksudnya istilahnya tidak menunjukkan. Boten gaduh nopo-nopo, boten gadah nopo-nopo. Leres. Jadi maksudnya nggak memunculkan kepercayaan diri. Akhirnya ya maaf kata gitu. Akhirnya banyak yang berpikir ulang tentang kejadian itu. Malah bisa jadi si calon mertua atau orang tua dari perempuan itu ngetes. Padahal Mas ada yang begitu. Kamu nggak usah mikirin apa-apa. Biaya semua dari saya karena saya cinta anak saya. Ada yang begitu juga ada. Tapi dilihat dari kesungguhan. Iya, walaupun di awal nggak dibilang kalau kamu mau nikah mana, enggak, karena kan ngelihat tes dulu supaya tidak berubah niatnya dan juga tidak merusak daripada keinginan ibadah dalam proses pernikahan. Begitu. Jadi teman-teman, menikah itu adalah proses ibadah yang sangat panjang sehingga butuh persiapan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dimas, Ustadz spesialis pernikahan. Dia punya jelang nikah ada 3 hal persiapannya teman-teman. 1 persiapan ruqyah, yang kedua persiapan ilmiah, yang ketiga persiapan maliyah. Jadi karena proses panjang itu butuh kita persiapkan dengan baik. Dan saya meyakini teman-teman semua sudah punya niat untuk menikah, dan tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh beliau Ustadz Dimas tentang ilmu-ilmu tentang menikah. Yakin saja karena pasti kita punya Allah ya. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita jodoh. Teman-teman yang putri, yang akhwat, yang belum menikah, tenang saja. Husnuzon kepada Allah. 27 ta'aruf yang ke-28 menikah sesuai dengan keinginan Subhanallah. Buah dari kesabaran. Semoga Allah berkahi ya. Amin. Dan terima kasih sama Ustadz Dimas. Dan doakan jelang nikahnya semakin besar. Amin. Terus RTQ-nya semakin besar. Amin. Usahanya di Milagros itu? Ya, di Milagros juga semakin besar. Semoga Allah berkahi semuanya. Amin. Dan jangan lupa di follow Instagramnya di follow. Jelang nikah ya, dan @dimas.anafadli, dan YouTube-nya di Dimas Anafadli dan Jelang Nikah. Like, subscribe, dan juga loncengnya ya. Dan share gitu, Mas. Baik. Barakallah, terima kasih Ustaz. Ya. Dan demikian teman-teman, semoga kita bisa ketemu lagi. Salam jumpa dan luar biasa inspirasi dari Ustaz Dimas. Teman-teman yang mau nikah, insyaallah mudah-mudahan dapat banyak manfaat dari cerita beliau. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.